ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ini posisinya nggak enak dilihat gitu loh. Di ujung jadi tes susah lihat. Harusnya mah di tengah gitu tanya. Emang udah kebiasaan manusia di Indonesia nyender. Tah lamun kieu kan karaos pisan teh ketinggalin teh. Tiis teh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada kesempatan hari ini sudah masuk akhir Muharram sebenarnya. Tetapi di Masjid Al-Arif baru diadakan momentum tahun baru Hijriah katanya. Hari-hari besar Islam. Sebenarnya tahun baru enggak termasuk hari-hari besar Islam. Karena ini dibentuk tahun baru setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat, dan ketika di zaman Umar bin Khattab lah baru dibentuk tahun baru Hijriah. Tapi kalau bulannya Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu sudah ada dari zaman dahulu. Cuman penahunan Hijriahnya ini baru setelah Umar ibn Khattab menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin. Karena ketika Umar menugaskan Amr bin As yang ada di Mesir sebagai gubernur untuk melaksanakan sebuah tugas, tidak tahu kapan pelaksanaannya karena tidak ada tahunnya. Maka dikumpulkan para sahabat, kemudian dibadamilah istilahnya bersama-sama dan diputuskanlah. Diambillah momentumnya sebagai peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Makanya sebelum hijrahnya Rasul disebutlah tahun sebelum Hijriah. Jadi baginda Rasulullah SAW lahir beberapa tahun sebelum Hijriah. Ya. Usia Rasul jadi Nabi 40 kurang 13 berat 40 tambah 13 tahun 53 tahun. Ya kan? Karena hijrahnya itu tahun ke-13 kenabian. Berarti baginda lahir adalah 53 tahun sebelum Hijriah. Karena setelah itu baru dihitung satu Hijriah. Peristiwa hijrah itu dihitunglah sebagai sebuah peristiwa tahun dimulainya tahun Hijriah. Nah, jamaah rahimakumullah, kenapa momentum hijrah yang diambil oleh para sahabat sebagai penentuan tahun Islam? Sebenarnya tahun umat Islam itu ada dua. Tahun Islam umat Islam yang pertama adalah Masehi, karena kan dinisbatkannya kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa itu Nabi umat Islam bukan? Nabi Isa itu Nabi Isa alaihi salam Nabi umat Islam bukan? Iya, makanya Masehi juga tahun umat Islam. Cuman memang ada orang yang mengklaim tahun baru Masehi tahunnya juga mereka, ya nggak masalah.
Orang Hindu, orang Buddha, orang Nasrani, Yahudi mengaku sebagai Masih tahun dia juga nggak ada masalah. Sehingga ada perbedaan dalam penyambutan. Iya kan? Penyambutan tahun baru Masehi dirayakan oleh orang-orang dengan keyakinan mereka masing-masing dan budaya mereka masing-masing. Kita umat Islam nggak usah ikut-ikutan. Yahudi dengan trompet, iya kan? Cina dengan petasan, yang lain dengan kembang api, ya kita nggak usah ikut-ikutan. Tetapi memang nggak sedikit kaum muslimin ketika menyambut tahun baru Hijriah itu berharap semaraknya seperti semaraknya tahun Masehi. Akhirnya kita cuma modal apa? Obor. Makanya ada pawai obor, karena memang momentum tahun baru Islam dengan hijrah dengan Masehi itu berbeda. Di tengah malam itu Masehi, lewat sedetik jam 12 malam sudah dianggap hari baru, bulan baru, tahun baru. Nah sementara kita momentumnya itu dengan azan maghrib. Begitu Allahu Akbar, maka masuklah hari baru, bulan baru, tahun baru. Apa istimewa tahun baru? Enggak ada. Emang kalau pindah tahun hutang kita lunas? Lunas tuh? Ente anggar we boga hutang. Ya. Makanya kita tekankan, ternyata Umar bin Khattab itu mengambil tahun baru, itu momentumnya hijrah. Ini yang harus kita tekankan. Makanya ada ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hei orang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap diri memperhatikan untuk masa depannya, orientasi ke depan. Sehingga akhirnya banyak orang mengatakan ketika dia memperingati tahun baru, menyambut tahun baru itu kita adalah momentumnya ke masa depan. Ya, agar kita bisa lebih baik. Ya, makanya diambil hijrah. Hijrahnya baginda Rasulullah SAW. Dan hakikat hijrah itu apa? Ini yang harus kita gali. Ternyata hakikat hijrah itu menyelamatkan iman. Selama 13 tahun Rasul berdakwah di Mekah, ya kan? Ternyata kebanyakan kaum muslimin yang mengikut Rasul adalah kaum duafa, para budak, kaum duafa. Sementara para penguasa, golongan orang-orang atas, banyak yang tidak menjadi muslim. Hanya beberapa anak-anak orang terkemuka lah yang masuk Islam. Itu pun anak muda, belum punya peran apa-apa. Tetap aja kekuasaan ada di tangan orang tuanya. Sehingga nggak sedikit anak-anak mereka yang mereka belenggu, anak-anak mereka yang mereka siksa. Melihat seperti itu, makanya Rasulullah SAW dengan perintah Allah hijrah. Karena Rasul itu punya sifat yang luar biasa. Dalam surat At-Taubah ayat 128 Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun minkum min anfusikum azizun 'alaihim ma anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Allah sebutkan laqad ja'akum, telah datang kepadamu rasul, seorang rasul min anfusikum, dari dirimu sendiri. Maksudnya apa? Dari dirimu sendiri. Rasul itu memang dari kaumnya orang-orang Mekah. Dari anak-anak mereka. Bahkan di bahasa Allah menggunakan ampusikum. Biasanya kalau tentang Rasul itu Allah biasanya berkata dengan minkum. Laqad ja'akum rasulun minkum, biasanya begitu. Ini min ampusikum. Dan ternyata kata Allah dilanjutkannya azizun ma'anitum. Ternyata Rasulullah itu punya sangat jiwa empati yang tinggi. Berat rasanya akan penderitaan umatnya. Nah ketika melihat intimidasi yang luar biasa, sudah mulai ada penyanderaan, penjara, segala bahkan mulai diboikot. Disitulah Rasul mengambil inisiatif cari tempat yang lebih baik untuk bisa menyelamatkan umat ini, menyelamatkan iman ini, menyelamatkan dakwah ini. Maka dicari tempat yang sangat-sangat strategis. Dan ternyata ada sebelum peristiwa hijrah itu beberapa orang yang dari Madinah, dari Yastrib datang ke Mekah, pergi haji untuk sengaja bertemu beliau. Karena dia dapat kabar tentang kenabian dari orang-orang Yahudi.
Jadi kaum Aus dan kaum Khazraj ini sering bertengkar, dimanfaatkan oleh orang Yahudi supaya bergantung pada Yahudi. Dan ketika mereka ingin menyerang Yahudi, Yahudi itu mengatakan akan datang Nabi, akan datang Nabi. Nah, begitu dia mendengar kabar di Mekah dan Nabi, maka beberapa pemuka Yastrib datang ke sana bertemu dengan baginda, dan di situ dia menyatakan masuk Islam. Maka diutuslah seorang guru untuk memberikan pembinaan, yaitu Mus'ab bin Umair. Itulah duta pertama baginda, guru pertama umat Islam di luar Mekah, yaitu Yastrib. Setelah 3 tahun disitulah baru, dengan informasi dari Mus'ab bin Umair, ternyata seluruh kaum Aus dan kaum Khazraj sudah masuk Islam. Disitulah baru diputuskan oleh baginda untuk hijrah menyelamatkan kaum muslimin. Disuruh berangkat dahulu kaum muslimin, tinggalkan harta, tinggalkan keluarga, mereka berangkat. Kaum duafa, kaum bangsawan, semua yang ingin memelihara iman, memelihara Allah, berangkat duluan, dipimpin oleh seorang sahabat Rasulullah SAW. Begitulah, termasuk Umar dalamnya ikut berangkat. Hanya tinggal di Mekah bertiga, yaitu Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Ali. Dan akhirnya Ali berangkat duluan, tinggallah berdua Abu Bakar dengan Rasulullah SAW. Dan dialah berdua yang manusia berdua terakhir yang berangkat dari Mekah menuju Yastrib. Tetapi tidak mampir ke Yastrib, mampir ke Kubah. Ternyata baginda di Kubah selama 2 minggu. Di situ dibangun masjid pertama, Masjid Kubah. Dan ternyata baginda mengamati tentang kebiasaan Yastrib, walaupun sudah semuanya Muslim kecuali Yahudi. Disitulah Rasul pelajari, dan ternyata apa yang terjadi? Ekonomi dikuasai oleh Yahudi, uang berputar di kalangan orang Yahudi. Akhirnya setelah 2 minggu mendapat data yang luar biasa beliau, kemudian barulah masuk ke Yastrib. Begitu sampai di Yastrib disambut dengan Tola'al min saniyah wajabat manda'alil hahida. Datanglah Rasul bagaikan disebut sebagai Badrun. Badrun itu artinya apa? Bulan purnama, membawa cahaya penerang bagi Yastrib. Maka tola'al, telah terbit, tola'al badru, telah terbit bulan purnama, telah datang bulan purnama. Begitulah. Akhirnya yang dilakukan pertama baginda apa? Yang dilakukan pertama baginda adalah mencari lahan, membangun masjid. Jadi 2, untuk bisa mengubah strategi agar perubahan menjadi lebih baik, agar perubahan menjadi lebih baik, agar hidup lebih baik, baginda punya strategi dengan cara pertama kali membangun masjid dan mempersaudarakan orang Ansor dengan orang Muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Yastrib. Inilah 2 pilar yang dibangun oleh baginda untuk menjaga agar hidup kita menjadi lebih baik. Jadi kalau di masyarakat kita hari ini ingin mengubah hidup kita menjadi lebih baik, mau tidak mau adalah kembalikan fungsi masjid sebagaimana baginda bangun masjid, sebagai tempat pembinaan, sebagai tempat pengkaderan, sebagai tempat mengubah orang yang tidak baik menjadi baik. Jadi masjid tidak hanya sekedar tempat sholat, hungkul. Makanya terus terang aja, sedih aja kalau ada masjid di siang hari dikunci. Bahkan ada tulisan di tembok, nggak boleh tidur di sini. Bayangin, sok coba. Kalau kita nonton film Umar Ibn Khattab yang sedang diputar setiap Ramadan, kita lihat bagaimana Umar tidur di mana Umar? Istirahat di mana Umar? Bahkan ketika ada orang yang di luar dari Jazirah Arab datang untuk bertemu dengan pemimpin umat Islam, Umar lagi tidur di mana? Di depan masjid. Cuman di kita memang tidak boleh. Kenapa? Lebar karpetnya awis begitu. Hah? Kita lihat itu. Biarkan para pengembara, para pedagang yang mau istirahat di masjid, istirahatlah di masjid. Biar barokah masjid ini.
Ini banyak kejadian, mau sholat nggak bisa, disuruh sholat di halaman, dikunci pintunya. Kenapa? Takut barang hilang. Emang di masjid ada apa sih? Kosong tuh. Jam, sampai ada jam di kerangkeng, pakai kerangkeng besi. Jamnya harganya 40.000, kerangkengnya harga 120.000, mahal kerangkeng. Nah, daripada jamnya, saya coba. Ayah, itu teh masjid jam tuh di kerangkeng. Allahu Akbar ya Rabb. Akhirnya apa? Orang jadi malas datang ke masjid. Akhirnya apa? Mereka lebih suka nongkrong di mana? Di warung-warung, di kapau-kapau, di jongko-jongko. Begitulah mereka. Di mall-mall. Begitu baginda membangun masjid, apa yang terjadi? Perubahan terjadi. Kemudian di depan masjid banyak orang yang berdagang. Sehingga perputaran uang tidak lagi beredar ke Yahudi, beredar di kalangan kaum muslimin. Muncullah pasar di depan masjid. Maka sekarang karakter kita lihat. Alun-alun, kemudian kita lihat kecamatan, kabupaten, pasti ada masjid ageng. Di depan masjid ageng pasti ada lapang. Di kiri kanan pasti ada pasar. Lihat masjid Bandung. Ayah alun-alun itu? Ayah pasar itu? Ayah. Begitulah. Menjadi gaya seperti itu. Cuman sayang yang berfungsi pasarnya, masjidnya sepi. Sok yang rame alun-alun karpetnya atau masjid yang rame? Ya, yang lapang teh, rumput sintetis teh. Alun-alun lebih ramai mana? Masjid atau didinya? Lapang. Nah, setelah itu ini harus kita luruskan kembali tentang masjid. Kalau kita ingin bicara perubahan, kan kita ingin lebih baik secara personal, ingin lebih baik secara pribadi, ingin lebih baik secara masyarakat, keluarga. Mau nggak mau kita masih punya tempat, dan tempat yang sangat layak yang dicontohkan baginda adalah masjid. Berarti apa? Masjid ini harus dimakmurkan dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana baginda mencontohkan kita dalam membangun peradaban, membangun masyarakat. Di masjid dimulai. Ini. Dan ternyata dasar hijrahnya itu adalah iman. Makanya untuk membangun masjid, apa yang harus kita bangun? Iman kita. Markasnya ini masjid. Makanya hubungan manusia dengan Allah ya masjid. Akhirnya apa yang dilakukan? Ya kita lihat sekarang tentang perubahan itu. Ternyata dasar perubahan itu yang pertama adalah tunduk dulu kepada Allah. Kalau manusia tidak tunduk kepada Allah, nggak akan mungkin dia berubah menjadi lebih baik. Omong kosong, omdo. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mal Islam?" Apa itu Islam? Kata baginda, Islam itu adalah apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Kemudian wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tuhujjal baita ila baitullah ila sabilillah semampumu. Digambarkan oleh Rasulullah begitu. Yang pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah, anta syahada alla ilaha illallah. Engkau mengucapkan tashhud syahadat alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa tuqimas shalah, menegakkan salat. Wa tutiyaz zakah, melaksanakan zakat. Wa tasuma Ramadan, bersaum di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, kemudian berangkat haji ke Baitullah semampunya bila mampu. 5. Tetapi sebelum ke sana baginda mengatakan maknanya lain. Kata Rasulullah, apa itu Islam ya Rasulullah? Mal Islam? Ternyata Rasul mengatakan 2. Berserah dirinya engkau kepada Allah dan terselamatkannya saudaramu dari mulut dan tanganmu. Itu Islam. Berarti Islam itu apa? Akhlak. Makanya Rasul diutus oleh Allah sebagai apa? Menyempurnakan
Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dua, berserah diri kepada Allah dan terselamatkannya saudaramu dari mulut dan tanganmu. Ini kalau kita tidak memperbaiki akhlak kita, aduh ya Allah ya Rabb, kira-kira akan terbentuk nggak, membangun nggak sebuah komunitas, sebuah masyarakat yang beradab? Karena orang akan bergaul dengan kepentingannya masing-masing. Yang penting dia untung, yang penting dia selamat, yang penting dia aman. Itulah munculnya manusia-manusia individualis, egois, hanya memikirkan diri sendiri. Maka diingatkan sama baginda, terselamatkannya saudaramu dari mulut dan tanganmu, hablum minan nas. Karena kita nggak akan hidup sendirian, kita hidup dengan orang lain. Kau mau di sini kawasannya kawasan padat luar biasa, iya kan? Yang tingkat interaksinya tinggi, tingkat kenalnya satu orang dengan orang lain juga kuat. Makanya kalau kita nggak berserah diri kepada Allah, ya kemungkinan besar saudara kita nggak akan selamat oleh mulut tangan kita. Makanya kuncinya adalah sejauh mana dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya selama 13 tahun baginda yang dibangun baginda di Mekah adalah mengenalkan Allah kepada kaum muslimin, mengenalkan Allah kepada orang penduduk Mekah, mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Allah. Itu yang pertama, agar tidak ada lagi penghambaan manusia kepada manusia, penghambaan manusia kepada benda-benda, hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa nenek moyang kita merebut kemerdekaan, kemudian dituangkan dalam falsafah negara dengan mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Itu wajib itu. Kalau nomor satu nggak beres, maka nggak akan muncul orang-orang manusia yang berlaku adil dan beradab. Nggak akan muncul. Walaupun mereka mengaku sebagai seorang Pancasilais, tetapi kalau dia imannya lemah, nggak akan ada yang muncul manusia yang adil dan beradab. Karena dasar adil dan beradab ketika dia lillahi ta'ala, tanpa mengharapkan balasan dari manusia, hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak akan ada. Dan itu sudah menjadi harga mati bagi nenek moyang kita ketika merebut kemerdekaan dengan mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Maka sekarang lagi cukup ramai tentang rancangan undang-undang KUHP. Karena bagaimana, coba bayangkan, kalau ada seorang istri dipaksa oleh suaminya untuk berhubungan badan dengan suaminya, istrinya nggak mau dan dipaksa, itu perkosaan dan bisa dilaporkan ke polisi. Bayangkan. Sementara undang-undang yang RUU PKS yang penghapusan kekerasan seksual, kalau ada orang berzina itu kalau suka sama suka nggak boleh dihukum. Bayang ya, rame itu sekarang. Maka ditekankan oleh teman-teman yang sekarang di parlemen sedang berjuang ya tentang sila pertama, tentang pasal 29 dari Undang-Undang Dasar 45. Mau jadi apa? Akhirnya ditunda. Pengennya umat Islam bukan ditunda, dibatalkan. Ini jamaah rahimakumullah. Makanya kita lihat kalau kita ingin berubah karena lebih baik, kalau cuma sekedar peringatan tahun baru doang, mari kita rubah baik. Omdo itu mah. Omdo bubar dari sini juga lupa. Barho, naon barho teh? Lain, babari poho. Encan bubar geus poho, sok coba. Akhirnya kita terjebak dengan acara-acara yang sifatnya tradisi, sifatnya seremoni. Tahun baru, ayakan acara pengajian.
Isra Mi'raj, ayakan acara, temanya selalu begitu, menjadi lebih baik, menjadi orang bertakwa. Tapi setelah itu ternyata tingkat turunnya moral juga tinggi di luar. Artinya ada yang harus kita perbaiki benar secara serius. Itu apa? Jadikan masjid tempat pembinaan, bukan sekedar mengadakan perayaan. Tempat pembinaan. DKM nggak usah ragu-ragu. Kalau sudah berdakwah kepada Allah, jangan takut masalah keuangan. Bismillah, yang ada habisin. Dihabiskannya bukan buat memperkaya diri, dihabiskannya buat melayani dan memakmurkan masjid. Tinggal bentuk laporan kepada jamaah, nggak ada masalah. Ini kadang-kadang kita sedih ketika DKM mengumumkan setiap Jumat, uang saldo kita 150 juta, kamar mandi rusak belum dibetulin, WC jebol can dibetulin. Duit banyak, saya coba lihat. Karpet udah berdahdir besar. Tahu dahdir? Bau deh, teu digentos-gentos acan, duit 150 juta. Sok coba. Ya. Seperti itu, jangan ragu. Nah, bukan buat dipakai sendiri dan bukan buat memperkaya diri, betul-betul dipakai buat kegiatan masjid, pembinaan dan pelayanan. Lihat Masjid Jogja Jogokarian, uang kasnya berapa? No, tapi kegiatan rame nggak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini masjidnya megah, ini termasuk nih. Kegiatan juga rame, maksimalkan lagi. Allahu Akbar, betul-betul. Kajian rutin diadakan. Undanglah ulama-ulama yang memang sudah luar biasa ilmunya sehingga banyak sekali jamaahnya. Undang sekali ke sini, nggak usah ragu-ragu. Ustaz Abdul Somad, beliau mau kok. Serius, jangankan ke sini, ke pelosok hutan aja dia mau ngisi kok pengajian. Tinggal ngomong ke Pak Bambang, diupayakan sama Pak Bambang. Ustadz Adi Hidayat, undang. Allahu Akbar. Subhanallah. Untuk anak mudanya misalnya Ustadz Hanan At-Taki, gak usah ragu. Tinggal ngomong apa adanya ke mereka. Kalau mereka ternyata emang berpikirnya uang, ya sudah, kita pahami saja, cari yang lain. Ilmu gak mesti dari mereka. Dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah gantikan insyaallah. Tapi kalau kita memang punya finansial, jangan ragu. Paham nggak? Paham ya? Allahu Akbar. Jadi ini yang pertama. Kemudian sahabat bertanya lagi setelah mengatakan Islam itu adalah berserah dirinya engkau kepada Allah dan terselamatkannya saudaramu dari mulut dan tanganmu. Sahabat berkata lagi, ma afdol, apa yang paling afdol dari Islam? Rasul mengatakan yang paling afdol dari Islam iman. Iman. Apa itu iman? Dijawab oleh baginda, antu'mina billah wal malaikah wa kutubihi wa rusulihi. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Itu iman. Seharusnya kita bahas satu persatu. Iman kepada Allah seperti apa, iman kepada malaikat seperti apa, iman kepada kitab seperti apa, iman kepada rasul seperti apa, iman kepada hari kiamat seperti apa, iman kepada qada dan qadar seperti apa. Adakan kajian khusus membahas rukun iman itu. Bukan sekedar hafal rukun iman. Saya nanya ke jemaah ibu-ibu, apa itu iman? Satu kata, iman adalah, tuh pasti itu jawabannya. Bapak-bapak jangan sama jawabannya. Iman adalah selain percaya apa? Tuh pasti itu jawabannya, yakin. Saya nanya ke jamaah, iblis yakin gak sama Allah? Iblis percaya gak sama Allah? Iblis beriman gak? Beriman gak iblis? Tuh bingung lihat jawabannya, lihat. Tadi bilang iman percaya, iman yakin. Terus iblis percaya, iblis yakin. Iblis beriman gak kepada Allah? Tidak.
Kalau beriman nggak mungkin diusir. Hah? Jadi iman itu apa? Maka nggak cukup diartikan percaya, nggak cukup diartikan yakin. Ayatnya surat Hujurat ayat 14. Qalatil A'rab, datang orang Arab Badui kepada Rasul, amanna, dia mengatakan beriman. Apa jawabannya? Rasul diperintahkan oleh kul lam tu'minu. Rasul diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, menjawab pernyataan orang-orang Badui tadi mengaku beriman dengan mengatakan lam tu'minu, kamu belum beriman. Padahal dia ngaku amanna, kul lam tu'minu, walakin kulu aslamna, tapi katakanlah kepada mereka itu ucapan aku baru tunduk kepada Allah. Kenapa? Walamma yadkhul iman fi qulubikum, karena iman belum masuk dalam hatimu. Lalu kapan kita tahu iman itu masuk ke dalam hati seseorang? Lanjutan ayatnya, wa in tuti'ullaha wa rasulah, jika engkau taat kepada Allah dan Rasul. Jadi kapan iman itu masuk? Kalau sudah taat. Berarti iman itu apa? Satu kata, taat. Itu yang betul, bukan sekedar yakin, bukan sekedar percaya. Kenapa iblis nggak beriman? Karena tidak taat. Ketika diperintahkan Allah untuk sujud kepada Adam, dia nggak mau. Dia mengatakan saya lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api sementara Adam dari tanah. Aku lebih baik. Diusir sama Allah. Ukhruj, nggak pantas kau berlaku sombong di surgaku. Diusir dan diganti namanya. Tadinya namanya Azazil, diganti menjadi iblis. Tadinya bentuknya rupawan, diganti dengan sejelek-jeleknya bentuk dan diusir ke bumi. Sampai hari ini iblis masih hidup. Karena dia minta ditunda sampai dengan hari kiamat hidupnya. Kata Allah, wa anta minal munzorin, kamu termasuk orang-orang yang ditunda kematiannya sampai hari kiamat. Jadi gitu. Nah, setelah tahu taat, tinggal lihatlah ketaatan kita kepada Allah. Supaya ketaatan kita mantap, maka berimanlah kepada malaikat yang selalu mengikuti kita. Ada berapa malaikat yang menuturkan orang? Kemana-mana orang dituturkan. Ada berapa malaikat? Ada berapa? Halo, assalamualaikum. Ayo sabar, malaikat teh. Malaikat ada berapa sih sebenarnya? Ada berapa malaikat? Ada berapa malaikat? Halo, assalamualaikum. Malaikat ada berapa? Ada 10 katanya. Dikit amat. Itu nama-nama malaikat dan tugasnya. Ari malaikat mah seueur. Ada 4 malaikat yang selalu mengikuti manusia. Malaikat Raqib, malaikat Atid, terus yang ketiga, tuh kan tak apal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Malaikat Raqib, malaikat Atid, temannya Raqib, temannya Atid. Malaikat pelindung, malaikat rahmat. Dapat. Tambah 1 lagi, jurik. Jadi 5. Nya jurik. Anu suka ngebisik-bisik untuk berbuat maksiat, jurik eta teh. Ngan hiji, bayangin sok coba. Berarti lamun aya jelma ikutan ngikutin bisikan jurik, teung-teungeun eta teh. 4 malaikat eleh ku hiji jurik, sok coba. Berarti apa? Imannya sangat-sangat lemah sehingga dia ikut bisikan setan. Terutama di warung kopi, tah seueur jurik eta teh Pak. Tapi pernah ke ditu ke warung kopi, cek meser kopi anu diseduh, tah ya Pak Ustaz. Ayeuna mah nu diseduh, nu mana nu aya ayeuna teh? Neuh, nu ieu sasetan, jurik kabeh. Ari jurik bahasa Indonesia naon?
Kata tadi tukang kopi, iya sasetan yurik gitu teh. Di gerantungan berbagai merek teh. Serius amat bercanda. Tapi memang kalau kita nggak bagus, nggak bisa jaga kesehatan, minum yang dari saset itu bisa kena diabetes. Karena gulanya gula kimiawi. Kita lanjutkan. Kopi yang enak, kopi manis, kopi pahit. Kopi pahit. Yang namanya kopi pasti pahit. Kalau pakai gula itu bukan penikmat kopi, penikmat gula. Ya, makanya saya udah nggak pernah minum kopi pahit, tetap kopi manis. Untuk kopi pahit. Karena kopi pahit yang dibikin di mana? Di orang yang profesional gitu ya, di roaster namanya. Itu dia nggak ada ampasnya. Enak ya. Dan itu menyegarkan, membuat bisa kuat. Kita lanjutkan. Jadi itu rukun iman yang kedua, malaikat. Setelah kita tahu malaikat dengan tugas-tugasnya, maka membuat kita semakin waspada, membuat kita semakin terjaga. Karena ada malaikat yang selalu mencatat raqib dan atid. Raqib mencatat kebaikan, atid mencatat keburukan. Jangan pernah biarkan atid sibuk. Yang sibuk adalah raqib terus. Itu Pak, berbuat baiklah. Dan kebaikan itu adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah. Begitu. Maka wajar dia akan berubah akhlaknya. Dia akan menjadi orang-orang yang tidak akan berani menyakiti orang lain. Karena dia tahu Allah melarangnya untuk menyakiti orang lain. Di neraka paling banyak wanita. Wanita macam apakah yang banyak masuk neraka? Ternyata tiga hal yang menyebabkan wanita masuk neraka secara umum itu, yaitu apa? Membantah suaminya, menghina suaminya, dan berkata lebih tinggi daripada suaminya. Rata-rata perempuan dengan suaminya. Ya, Bu, punten, kenapa bapak-bapak ada yang bilang ke saya, bapak-bapak lebih betah di luar di rumah daripada di rumah? Karena yang di luar di rumah suaranya lebih lembut daripada yang di rumah. Begitu katanya. Bu, punten, kata orang, kenapa bapak lebih betah luar di rumah? Karena yang di luar rumah itu lebih lebih herang, lebih mencerang ketimbang di imah. Saya nanya ibu, sekarang dandan buat siapa? Ibu dandan buat siapa? Mana suami ibu? Tuh kan nggak ada. Ya. Berarti dandan buat siapa? Buat ustadz. Iya, sok coba. Dan hampir setiap pengajian ibu-ibu, bapak-bapak puntennya, selesai pengajian Pak Ustadz selfie bareng. Sok coba lihat. Buat apa? Update status. Itu pengajian akhir zaman itu. Ustadznya udah begini, ibunya nempel terus, sok coba. Sambil ngomong, Pak Ustadz kita mah udah nggak ada perasaan. Ya ibu nggak ada perasaan, Ustadz masih punya perasaan. Ibu yang nggak punya perasaan, Ustadznya wah gak keneh tuh, tanpa disadari. Saya sengaja setiap ceramah kalau ada ibu ngomong kayak gini, akhirnya apa? Nggak jadi selfie, disindir sama Ustadz dan begitu. Biarin, itu terjadi. Kalau nini mah Pak Ustadz boleh foto-foto, boleh. Kalau nini mah thread, di share juga, pasti komentar apa? Ya mah ibunya Ustadz gitu, dagas nini atau gitu, puguh kata teh. Ya. Kalau masih muda, aduh ya Allah ya Rob, hati-hati. Zaman fitnah akhir zaman ini. Ya, 2, beriman kepada malaikat sehingga kita tahu tugas dan fungsi malaikat, membuat kita semakin sehingga kita semakin tetap dalam ketaatan. 2. Yang ketiga, iman kepada kitab. Lalu rujukannya di mana? Rujukannya adalah pedoman. Apa itu? Al-Quran, kalam Allah. Makanya mau nggak mau iman kepada Quran itu bukan sekedar yakin Quran itu firman Allah, tapi Allah katakan alladzina atainahumul kitaba yaslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Tuh lihat,
Orang yang diberikan kitab dari Allah, kemudian dia membacanya dengan sebenar-benar bacaan, itu yang beriman kepada kitab. Berarti iman kepada Quran apa? Baca. Bagaimana mungkin dia akan bisa berubah lebih baik kalau dia nggak pernah membuka petunjuknya? Yang diperintahkan oleh Allah bukan bisa baca Quran, tapi baca Al-Quran. Apa bedanya baca Al-Quran dengan bisa baca Quran? Apa bedanya Pak, Bu? Baca Al-Quran dengan bisa baca Quran. Kalau bisa baca Quran belum tentu mau baca, tapi baca Quran sudah pasti bisa baca. Maka yang diperintahkan oleh Allah adalah Faqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, ma tayassara min, apa yang mudah darinya. Faqra'ul Quran, yatslul Quran, bacalah Al-Quran. Dan ternyata dalam kitab Sunan Abu Daud, kitab Sunan Bukhari, kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, kitab Sunan Abu Daud, kitab Sunan Tirmizi, ditemukan di situ salah satu masing-masing satu hadis tentang pasalnya tentang bab Al-Quran. Ternyata kita baca Quran itu paling sedikit pang seetik nang ngaos Quran teh sasasi sakali tamat. Tos acan. Sok. Kenapa taraweh? Punten, bapak-bapak, ibu-ibu, taraweh kita di sini pengen yang lama, pengen yang cepet, jujur. Kenapa pengen cepet? Bukan tunduh, itu bukan alasan. Kunaon? Cangkel, bukan cangkel, itu alasan. Kita pengen cepet tarawehnya tuh karena hafalan Quran kita sedikit. So, kalau imam baca Quran, baca surat yang kita hafal, kita protes tuh. Kunaon? Da hafal. Bisa ngikutin. Begitu bacaan yang nggak dihafal, walaupun pendek, banyak yang batuk. Serius itu. Saya nanya ke Bapak Ibu, kalau ada dua orang saling jatuh cinta, laki dan perempuan, kemudian ketemu, orang yang saling jatuh cinta kalau ketemuan pengen ngobrolnya tuh pengen lama, pengen cepet. Orang saling jatuh cinta ketemuan ngobrol pengen lama, pengen cepet? Pengen lama. Bapak Ibu cinta sama Allah, pasti jawabannya cinta. Kalau emang cinta sama Allah, betah dong dengan firman Allah. Ini sholat pengen cepet, pengen lama, cepet. Kebayang tuh? Berarti kita omdo cintanya ke Allah teh. Kemarin taraweh pada KM tamat tuh Al-Quran 30 juz. Teu acan. Di dia seberapa rakaat? 11 2 tilu. Tuh 2 tilu. Harusnya kena cepet bacaan, tamat Al-Qur'annya cepet itu 2 tilu teh. Dari jam berapa sampai jam berapa 2 tilu? Aduh, berarti rakaat kedua, rakaat keempat kulhunya. Rakaat ke-6 kulhu, rakaat ke-8 kulhu, ya gitu. Boleh nggak? Boleh. Nggak dilarang, boleh. Ngan tamatkeun atuh kedana mah 23 rakaat sajus. Subhanallah. Begitu 30 dinten 30 juz tamat. Abi sangat salut dengan bapak-bapak. 10 hari terakhir saya ikut sholat di Ukhuwah kemarin Ramadan. Itu dia tarawihnya setengah 11 dugi ke setengah 4 sabaraha jam? Setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4. Berapa jam? Berapa jam? 5 jam non-stop. 4 sampai 5 juz. Ada bapak yang usia 70-an nanya, Pak Ustadz, ini sabar lami ti tabu setengah 11 dugi ka setengah 4. Walah lami sungguh kuat moal kiat insyaallah. Cik sumping we lah bapak. Malam datang. Subhanallah. Diri di sab ketiga dekat abi. Allah 5 jam tidak duduk kuat, walaupun sholatnya sering digoyang-goyangin kakinya ada cangkel, tapi dia bertahan. Kenapa? Allah berikan kekuatan. Dan Allah Maha Kuasa. Kun
Ini mah jamaah can ge acan udah bicarakeun payakeun. Harusnya mah kun. Ini mah geus antepkeun. Allah ya Rob. Kuat Pak. Da Allah rahmati. Makanya yang ketiga, iman kepada kitab. Kita tahu bagaimana kisah-kisah orang yang beriman. Kita tahu bagaimana kisah-kisah orang yang taat. Kita tahu bagaimana kisah-kisah orang yang membangkang, yang lalai. Semua ada petunjuknya dalam Al-Qur'an. Sehingga kita tahu dan semakin mantap menjaga ketaatan kepada Allah. Karena kita nggak mau seperti yang digambarkan dalam Al-Quranul Karim. Misalnya, innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dasar paling bawah dari neraka. Walan tajida lahum nasira, dan tidak ada seorang penolong pun buat mereka. Artinya orang munafik kekal di neraka. Dan celakanya, dia bisa disebut munafik kalau dia beragama Islam. Betul? Kalau bukan beragama Islam disebut munafik nggak? Bukan, disebut apa? Kafir. Dan musibahnya, yang hadir di masjid ini semuanya beragama Islam nggak? Artinya apa? Peluang jadi orang munafik gede. Kalau kita nggak waspada dan kekal di neraka. Na'udzubillah min. Apa itu munafik? 5 cirinya: berkata dusta, berjanji ingkar, dikasih amanah khianat, ibadah malas, berzikir sedikit. Allah gambarkan dalam Al-Karim, innal munafiqina yukhadi'unallah, mereka tidak menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, padahal Allah yang menipu mereka. Idza qamu sholata qamu kusala, jika dia menegakkan salat dengan rasa malas. Yuraunan nas, hanya ingin dilihat manusia. Yang berikutnya, la yazkurunallaha illa qalilan, mereka tidak berzikir kecuali sedikit. Itu munafik. Ibadahnya malas, berzikirnya cuman sedikit. Coba cek diri kita, banyak nggak kita zikirnya? Istighfar misalnya minimal 100 sehari. Coba kita hitung, nyampe nggak istighfar kita 100? Pada sholat berapa kita istighfar? 3 kali 5 berapa? 15. Tambah rawatib, katakanlah qobla subuh, qobla zuhur, ba'da zuhur, kemudian ba'da maghrib, ba'da isya. Atau tambahlah dengan qobla asar, qobla maghrib, qobla isya. Berarti 8 kali 3 24 tambah 15 tilu salapan. Can setengah-tengah nage acan 50, kedai 100. Berarti apa? Orang kedai istighfar di luar sholat, di mall, di jalan-jalan, di mana-mana, seueur istighfar didinya. Kenapa? Godaan justru gede didinya teh. Naik angkot, istighfar seueurna. Ternyata kita nggak nyampe setengah na oge, sedikit berzikirnya kita. Asmaul Husna hafal tuh? Insya Allah, yang hafal, yang lain cicing gitu teh. Apal cuman awal unggulnya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kudus, ya Salam, ya Aziz, ya Jabbar, ya Bari, ya Musawwir, ya Wahhab, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'is. Bapak-bapak mah diem mah di belakang nih. Anak-anak yang hafalnya. Yang lain kalau udah ngapal lanjutnya apa? Ya. Subhanallah. Bisa nggak jamaah Masjid Al-Arif bulan depan hafal Asmaul Husna? Hadisnya jelas, siapa yang menghafal Asmaul Husna, Allah berikan surga untuknya. Allahu Akbar. Iman kepada kitab. Maka kita pelajari, baca kitab, tambah hafalan. Allahu Akbar. Yang ketiga, yang keempat, iman kepada Rasul. Untuk bisa menjaga ketaatan, contohlah Rasul. Makanya iman kepada Rasul. Bagaimana iman kepada Rasul? Ittiba'uhu, mengikuti Rasul. Lihat ayatnya, ya kan?
Kul in kuntum mu'minun, jika engkau beriman kepada Allah, jika engkau tuhibbun Allah, in kuntum tuhibbun Allah, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti siapa? Rasulullah, baginda Rasulullah SAW. Makanya bagaimana dia akan bisa mengikuti baginda Rasulullah kalau dia tidak pernah membaca kisahnya, sirahnya? Itulah iman kepada Nabi, mengikutinya. Apa yang kita mampu? Sallu, salatlah kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana engkau melihat aku salat. Karena ibadah itu pada dasarnya hukumnya haram kecuali yang diperintahkan. Maka kita lakukan ibadah yang hanya diperintahkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bagaimana kita tahu ibadah yang dicontohkan Rasul kalau kita nggak belajar tentang dirinya, tentang hadis, tentang sirah? Adakan kajian hadis. Subhanallah. Cari ustadz ahli hadis. Jadi kita akan terpenuhi itu semua. Setelah itu rukun iman yang kelima, hari kiamat. Kita mesti meyakini itu supaya kita tidak hubud dunia. Dunia itu nggak kekal. Ada pemutus kelezatan, itu kematian. Dan pemutus kelezatan yang luar biasa adalah hari kiamat. Iza zulzilatil ardu zilza wa akhrajatil ardu asqa wa qalal insanu ma. Kan itu, faman ya'mal misqala dzarratin khairai wa may ya'mal misqala dzarratin syarrai. Sudah diingatkan, tidak ada kebaikan sekecil apapun yang enggak akan dibalas. Tidak ada keburukan sekecil apapun yang akan tidak dibalas. Semuanya dibalas. Artinya apa? Hati-hati. Jangan dianggap enteng amalan. Nah, kalau kita bicara tentang rukun iman yang kelima, hari kiamat, kita jadi tahu, Bu. Sehingga kita semakin waspada. Betul tidak? Dan akhirnya puncaknya rukun iman yang keenam, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Puncaknya rukun iman itu ada pada rukun iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar. Artinya apa? Apapun yang diberikan Allah kepada dirinya, dia akan terima. Kalau kenikmatan dia bersyukur, khairul lahu, baik baginya. Kalau musibah dia bersabar, khairul lahu, baik baginya. Artinya apa? Apapun yang Allah berikan, kebaikan buat dia. Ketika musibah dia bersabar, ampunan dosa. Karena kita nggak lupa dari dosa. Kita teh bobolokotku dosa. Kita butuh ampun Allah. Caranya Allah hukum kita di dunia untuk dipercepat dosanya dibalas sehingga nanti pulang ke Allah tanpa membawa dosa. Maka ketika kita mendapat musibah, bersabarlah. Ketika kita mendapat kesusahan, bersabarlah. Ketika kita mendapat kenikmatan, bersyukurlah. Dengan cara apa? Tingkatkan amal ibadah. Lalu bagaimana sabar dengan musibah? Tingkatkan amal ibadah. Jangan pernah suuzon sama Allah sedikit pun. Yakin dengan Allah. Husnuzon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka disebutlah tawakal ala Allah. Dan orang yang bertawakal kepada Allah adalah salah satu yang tidak akan dihisab di yaumul hisab, langsung masuk surga. Siapa dia? Orang yang bertawakal kepada Allah. Orang yang begitu yakin mantap kepada Allah. Apapun yang Allah berikan, dia tetap beramal, dia tetap beriman. Mau kenikmatan, mau kesusahan, gak ada masalah. Itu orang beriman. Maka puncaknya rukun iman itu ada yang nomor 6. Baru setelah itu sahabat berkata lagi, apa yang paling afdal dari iman? Kata baginda, hijrah. Hijrah. Bentuk iman yang paling sempurna adalah ketika dia bisa berubah dari tidak baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik, dari lebih baik menjadi yang itulah dia perubahan. Hijrah. Jadi omong kosong kalau bapak-bapak ibu jamaah Masjid Al-Arif mengaku beriman kepada Allah tapi kelakuan dan akhlak nggak berubah. Omong kosong bapak ibu rajin sholat ke masjid tapi tetangga sakit hati karena lisan kita. Maka kata Rasulullah SAW, apa itu Islam? Terselamatkannya saudaramu dari mulut dan tanganmu. Ada orang nanya ke sini misalnya ke Masjid Al-Arif kepada jamaah, Kang punten itu maros rupi bumina Pak Anu di mananya? Oh, Bapak Anu tara ke masjid, tak eta sombong eta teh.
pakai ayat embel-embel segala taraka, mentang-mentang dia rajin ke masjid, itu sudah sakit tetangga teteh. Ya, gitu. Kita jaga diri kita. Akhirnya sahabat berkata lagi, ya Rasulullah, apa yang paling afdol dari hijrah? Yang paling afdol dari hijrah adalah jihad. Kira-kira jamaah, mungkin nggak orang berubah ke arah lebih baik kalau dia nggak sungguh-sungguh? Nggak mungkin. Maka syaratnya adalah berjihad, sungguh-sungguh. Mudah-mudahan tidak jadi ya. Rencana ada Menteri Agama mau menghapus tentang perang Uhud, perang Badar, kisah-kisah perang mau dihapus di pelajaran agama. Karena akan mengundang radikal. Padahal itu adalah semangat mujahadah, harus tetap disampaikan. Karena itu peristiwa yang nggak boleh dihilangkan dalam kehidupan umat Islam. Ini. Mudah-mudahan nggak jadi ya. Kita berdoa pada Allah. Karena Allah punya kuasa insya Allah. Tapi ini mujahadah, bersungguh-sungguh, semangat. Kalau nggak ada semangat jihad susah dia, karena lingkungan kita memang sudah parah. Karena tanda-tanda akhir zaman itu begitu, kemaksiatan merajalela. Orang udah nggak malu-malu berbuat maksiat. Lihat aja pakaian-pakaian yang memamerkan aurat wanita, di luhur ke handap, di handap ke luhur, tengah-tengah ke luhur ke handap. Siapa ini ngali? Sudah nggak malu-malu mereka menggunakan pakaian yang sebenarnya bukan lagi pakaian, telanjang mereka. Ya. Kamu hari Minggu kalau senam, ibu-ibu di depan, bapak di belakang, terus kunaon bapak di belakang, duka, teh. Karena gitu ibu tersadar pakaian senam, nah ketat, dikerudung, tapi eta pakai yang longgar, bu ya, ini pakainya aduh meniketat gitu, coba. Bapak-bapak atau di belakang cenah gitu. Ya, gitu. Nah ini penting buat kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masuklah kepada hijrah. Itulah dia. Makanya ayat Allah pas. Innamal mu'minuna walladzina hajaru wajahadu. Ya kan? Dan disebutkan innalladzina amanu wa hajaru ya wajahadu, itu disebutkan oleh Allah. Ulaika yarju rahmatallah, itulah mereka yang mengharapkan rahmat dari Allah. Apa itu rahmat Allah? Kita akan dirubah oleh Allah, dimudahkan untuk menjadi yang tidak baik menjadi lebih baik, dari lebih baik menjadi yang terbaik, begitu. Jadi modalnya adalah keyakinan kita pada Allah sempurna enggak? Yuk kita bina iman kita. Makanya Rasul mempersaudarakan. Maka Rasul membuat kajian di masjid sehingga tumbuhlah kaum muslimin yang kuat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jamaah yang tidak seberapa panjang ini memberikan kepada kita kekuatan dari Allah agar kita bisa meningkatkan kualitas iman, kualitas akhlak, sehingga orang yang paling disukai oleh Allah adalah ahsanu khuluqo, yang paling baik akhlaknya. Karena baginda diutus oleh Allah, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum innahu huwa ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita simak bersama-sama. Anib ni Abbas, Royatu sallallahu alaihi wasallam saudah, waliwa'uhu abyad. Sesungguhnya bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu warnanya putih dan panjinya berwarna hitam. Dalam kemudian hadis yang lain dikatakan maktubun alaih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa sesungguhnya tertulis di dalamnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang antum-antum itu semua hidup dengan itu. Kalimat yang antum-antum semua ingin mati dengan itu, dan kalimat yang antum-antum semua pengen hidup lagi dengan itu. Dalam hati kibarkan tinggi-tinggi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dengan bendera suci
bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.